kembali di Kompas Petang, Saudara. Polisi menangkap seorang pelaku pembakaran lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Hingga kini sudah 6 pelaku pembakaran di wilayah Kalimantan Barat yang ditangkap. Pelaku pembakaran terakhir yang ditangkap adalah warga Pontianak Tenggara. Pelaku terbukti membakar lahan miliknya sebelum digunakan untuk bercocok tanam. Setelah menyalakan api, pelaku meninggalkan lahannya begitu saja sehingga api menjalar ke lahan lain dan kebakaran pun meluas. Akibat tindakannya, pelaku terancam di penjara 5 tahun. Di antaranya satu Poresta, seperti yang kita ketahui kemarin di Jalan Parit Demang, yang bersangkutan juga sudah ditahan dari Poresta. Kemudian dari Kayong Utara 1, dari Mempawah 2, kemudian pada hari ini kita dari Polda Kalbar tim khusus menangani 1 LP dan 6 tersangka. Seluruhnya perorangan ya Pak? Seluruhnya masih perorangan. Selain menangkap para pelaku, Satgas Penanggulangan Kebakaran Lahan juga menyegel 5 lahan yang diduga sengaja dibakar. Pengungkapan kasus pembakaran lahan selama ini terkendala saksi dan bukti yang minim. Penyegelan lahan yang terbakar menjadi salah satu upaya untuk mempermudah penyelidikan dan mengungkap para pelaku pembakaran. Perburuan terhadap para pelaku pembakaran lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan oleh polisi. Meski demikian, antisipasi menjadi prioritas melalui sosialisasi cara pembukaan lahan yang sesuai dengan peraturan dan ramah lingkungan. Penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Barat dibantu TNI. Kalian bawa tugas. Kita tetap tegas dan peristiwa ataupun kejadian pembakaran yang ada di sekitar sini kita lakukan penyelidikan, kita cari siapa pelakunya, nanti akan kita lakukan penyidikan. Jadi sekali lagi kami berpesan kepada segenap masyarakat ya, jangan sampai melakukan pembakaran hutan dan lahan ini karena merugikan semua kita. Ya. Kita sudah hampir 2 minggu di sini anggota kita untuk melaksanakan tindakan pencegahan dan penanggulangan kasus yang ada di wilayah Desa Lembung ini. Ini saya kira suatu hal yang bagus ya. Ini bukti bahwa TNI Polri ya selalu hadir di tengah masyarakat. Sabtu kemarin kebakaran lahan di Kalimantan Barat meluas hingga ke SMK Negeri 1 Sungai Raya, Kubu Raya. 1 ruangan belajar, perpustakaan, dan kantin sekolah hangus. Warga dibantu Satgas Penanggulangan Karhutla memadamkan kebakaran. Untuk mengetahui kondisi terkini kebakaran lahan di Kalimantan Barat, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Iksan Ginanjar di Pontianak. Selamat petang Iksan, bagaimana kondisi terkini dampak udara akibat karhutla di sana? Ya, selamat sore Astri dan juga saudara. Memang kasus kebakaran lahan yang berdampak kepada bencana kabut asap di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak dan sekitarnya semakin hari memang semakin mengkhawatirkan Astri. Karena memang selain mengganggu kualitas udara, kebakaran lahan juga terus meluas, khususnya di kota Pontianak. Seperti di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya berada di Gang Anugrah, Jalan Pakatua, Kecamatan Pontianak Tenggara. Memang saat ini di lahan di sebelah kanan saya saat ini setengah terbakar aktif. Lahan seluas lebih dari 4 hektar terus terbakar dan meluas hingga mendekati pemukiman warga. Di sini tadi saya bertemu dengan warga di sini yang memang mereka mengatakan bahwa akibat kebakaran lahan yang terjadi hari ini, warga merasa sangat terganggu. Bahkan warga memilih, ada beberapa yang mempertimbangkan untuk mengungsi karena asap tebal akibat daripada kebakaran lahan ini dirasa sangat mengganggu kesehatan mereka. Nah, berbicara dengan kondisi udara yang berada di kota Pontianak saat ini berdasarkan pantauan alat pemantau cuaca milik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang berada di kota Pontianak saat ini, kualitas udara di kota Pontianak dalam status berbahaya atau dalam rincian lebih dari 300 partikulat meter.
Dengan demikian warga diimbau untuk tetap berada di rumah, menggunakan masker agar tidak terdampak dari kondisi udara yang saat ini masih dalam status berbahaya. Astrid. Tadi Anda menyebutkan bahwa ada beberapa warga yang saking terganggunya mereka mengungsi. Apakah ada posko-posko pengungsian yang disiapkan? Ya, Astrid, memang sejauh ini yang saya lihat di lokasi belum ada posko evakuasi bagi para warga yang memilih mengungsi. Namun berdasarkan keterangan daripada para warga, mereka akan jika memilih untuk mengungsi, mereka akan mengungsi ke tempat keluarga yang memang tidak terdampak daripada kabut asap ini, Astrid. Iksan, apa saja upaya penanggulangan karhutla yang dilakukan Satgas saat ini, Iksan? Ya, Astrid, memang Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat memang saat ini masih fokus dalam upaya pemadaman, di mana pemadaman dilakukan dengan cara memadamkan api, menerjunkan sejumlah tim gabungan, baik dari TNI, Polri, BPBD, dan juga sejumlah pemadam kebakaran swasta secara 24 jam standby di lokasi kebakaran dan lahan. Selain itu, dalam upaya pemetaan, tim Satgas Karhutla juga menggunakan alat kamera terbang atau drone untuk melakukan pemantauan. Memang sejauh ini memang masih fokus dalam pemadaman, namun meski demikian kepolisian terus bergerak untuk menangkap para pelaku pembakaran lahan. Yang terbaru adalah Polda Kalimantan Barat dan jajaran telah menangkap 6 orang pelaku pembakaran lahan dari 6 kasus yang ditangani di sejumlah daerah, baik di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Ketapang, dan juga Kabupaten Mempawah, di mana 6 orang ini merupakan pelaku perorangan atau para peladang yang sengaja membakar lahan untuk bercocok tanam. Astrid. Data terakhir terkait titik panas dalam upaya pemadaman ini berapa, Iksan? Ya, berdasarkan pantauan satelit yang kami himpun datanya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Supadio Pontianak, memang data terbaru saat ini terdapat 689 titik api, Astrid. Memang terus meningkat. Untuk itu tim Satgas daripada Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat untuk tidak membakar lahan untuk kepentingan apapun. Dan jika memang terbukti membakar lahan, sekali lagi polisi menyatakan akan menindak tegas seluruh pembakaran hutan dan lahan, baik itu pelaku perorangan dan juga perusahaan. Astrid. Masih ada lebih dari 600 titik panas di Kalimantan Barat. Polisi mengimbau warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Terima kasih. Iksan Ginanjar melaporkan langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat.